Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada, kembali saya menyapa Anda pada channel yang sama, berbagi pengalaman dan pengetahuan cara bercocok tanam dan manfaat bercocok tanam pada channel yang sama dalam konten yang berbeda. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan konten kesempatan kali ini, yaitu membahas bagaimana cara penanaman kembang kol pada media tanam polybag tumbuh subur. Nanti Anda bisa mengikuti dan memahami pada konten video kali ini yang kami bahas. Untuk itu kami ingatkan kepada para pemirsa yang belum bergabung pada channel ini dan yang sudah bergabung, nyalakan tanda subscribe, lonceng notifikasi upload video terbaru dari kami, like and share video kami ini apabila ini bermanfaat kepada kawan-kawan dan pemirsa sahabat dimanapun Anda berada. Baik pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, di sini juga saya ingatkan, jangan skip video ini sehingga Anda tidak gagal paham tahapan demi tahapan yang kami tunjukkan kepada pemirsa dalam berbagi pengalaman konten video kali ini. Untuk itu, yuk kita ikutin konten ini sehingga Anda bisa memahami bagaimana cara yang kami maksudkan. Let's go. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyediakan bibit seperti ini ya, kembang kol yang telah kita lakukan pemanenan atau yang sudah berproduksi. Dan di sini kita mengambil bibit kembang kol dengan secara generatif. Generatif yang artinya di sini kita mengambil tunas-tunas kembang kol yang tumbuh subur pada batang kembang kol yang telah kita panen seperti ini. Yuk kita ambil seperti ini. Nah, seperti ini ya pemirsa ya. Adalah media tanam polybag, tempat dimana kita menanamkan. Cara penanamannya sangat gampang ya pemirsa. Kita cukup melubangin saja. Oke, kita lakukan penanaman. Jadi pemirsa, perlu Anda ketahui, ini adalah tunas ya. Kita perhatikan di sini tunas yang akan kita lakukan penanaman. Ini kondisinya ya. Ya, sudah kita tanam seperti ini, cukup kita tunggukan 2-3 hari ya, nanti baru kita lakukan perawatan perangsang bawang merah ya. Ini nanti bawang merah ini kita gunakan setelah 3 hari penanaman ya, sebagai perangsang tumbuh akar pada tunas kembang kol kita. Setelah Anda melihat persiapan atau langkah-langkah yang kita lakukan dalam penanaman kembang kol ini, di sini saya menekankan kepada pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, yaitu kembang kol yang kita tanam secara generatif ini adalah bagaimana kita memperlakukan atau melihat tanaman kita ini sehingga bisa tumbuh sebagaimana yang kita harapkan. Tadi Anda melihat kita pengambilan mulai dari tunas atau bibit sampai pada menanamkan pada media tanam polybag. Anda tadi sudah melihat pada menit sebelumnya. Dan nanti 2 atau 3 hari, paling maksimal 3 hari, kita akan melakukan zat perangsang tumbuh akar pada tanaman kita ini kan dengan menggunakan bawang merah. Bawang merah ini adalah sebagai bahan dapur yang sangat mudah kita dapatkan, yang kita jadikan atau kita gunakan sebagai zat perangsang tumbuh akar tanaman kembang kol kita. Jadi pertanyaannya, mengapa harus 2-3 hari? Karena di situ tanaman kembang kol kita ini kita lakukan yang namanya, saya katakan, proses adaptasi tunas kembang kol pada media tanam baru. Di situ yang bisa saya sampaikan atau saya garis bawahi. Baik pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, inilah kondisi tanaman kembang kol kita pada media tanam polybag setelah kita lakukan penanaman
3 hari ya. Di sini dia sudah ada yang rontok daunnya banyak ya. Nah, sudah seperti ini. Jadi ini sudah bisa dipastikan tunas tunas generatif ini sudah bisa beradaptasi pada media tanamnya. Di sini dia sudah melalui tahapan-tahapan yang kita maksudkan kan. Oke, udah di sini bahan-bahan atau alat-alat yang akan kita gunakan melakukan penyemprotan atau membuat merangsang tumbuh akar pada tanaman kembang kol kita ini agar tumbuh subur di media tanam polybag. Yuk ikutin. Oke, cukup 2 ini kita lakukan pengirisan pada blender kita. Oke, setelah kita lakukan seperti ini, dan ini kita tambah dengan air ya, kita aduk. Nah, boleh seperti ini ya. Dan di sini kita coba taburkan secara langsung pada tanaman kita. Oke, itu penaburan secara langsung. Pemirsa, setelah Anda mengikuti bagaimana proses pembuatan zat perangsang tumbuh akar pada tanaman kembang kol kita pada media tanam polybag yang mana kita telah taburkan ya, itu adalah kembang kol berusia 3 hari setelah tanam. Kita lakukan penyiraman dengan menggunakan zat perangsang tumbuh, yaitu bahan dapur yaitu bawang merah. Sangat mudah ya pemirsa. Dan ini juga seterusnya 2 hari setelah penaburan atau penyiraman zat perangsang tumbuh itu kita lihat lagi kembali 2 hari setelah itu kita lakukan penyemprotan ya. Kita untuk bagaimana membuat kembang kol ini bisa tumbuh subur sebagaimana yang kita harapkan. Ikutin saja ya. Let's go. Pemirsa, inilah tanaman kembang kol kita 2 hari setelah kita lakukan penyiraman dengan zat perangsang tumbuh. Dan di sini kita kembali dulu melakukan penyemprotan dengan zat perangsang tumbuh itu. Oke, kita lakukan penyemprotan seperti ini. Dan lakukan penyemprotan seperti ini pada tahapan kembang kol yang sudah kita tanam seperti ini. Lakukan penyemprotan zat perangsang tumbuh ini dalam 1 minggu 2-3 kali aja ya. Setelah Anda melihat tahapan yang bisa katakan tahapan ketiga ini ya, kita lakukan cara penanaman kembang kol ini agar tumbuh subur pada media tanam polybag dengan menggunakan bahan organik, bahan dapur yang cukup mudah yaitu bawang merah ya. Yang pertama, 3 hari setelah kita lakukan penanaman pengambilan tunas dari batang, kita tanamkan ya. 2 atau 3 hari lagi kita taburkan zat perangsang tumbuh ya. 2 hari setelah penaburan zat perangsang tumbuh, kita lakukan penyemprotan secara langsung, secara merata, mulai dari atas tanaman itu, dari pucuk bisa dikatakan sampai pada dahannya bisa kita semprot basah sampai pada media tanam. Itu tujuannya adalah tetap menjaga tanaman kembang kol kita itu tumbuh subur ya, sampai pada apa yang kita harapkan nantinya. Dan tetap ada pada channel ini sehingga Anda bisa melihat perkembangannya. Yuk, nah di sini ada satu tahapan lagi akan saya tunjukkan nanti setelah 5 hari setelah penyemprotan ini, bagaimana perkembangan kembang kol kita ini. Maka dari itu
tetap pada konten video ini sehingga Anda bisa melihat perkembangannya tahap yang terakhir, bisa saya katakan ya. Let's go. Oke pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, inilah usia tanaman kembang kol kita 2 minggu setelah kita lakukan penanaman dari mulai benih ya. Dan kita lakukan perawatan secara intensif dengan menggunakan bahan organik, bahan bumbu dapur yaitu bawang merah yang kita lakukan mulai dari tahap pertama itu penyiraman, yang kedua adalah penyemprotan, yang ini juga yang ketiga adalah tahapan dengan menggunakan penyemprotan. Nah, jadi inilah yang nanti bisa Anda lakukan pada tempat Anda masing-masing ya. Lakukan penyemprotan ini dalam 1 minggu, seperti tahap yang kedua itu 2-3 kali aja. Cukup 1 minggu saja ya pemirsa, lebih dari 1 minggu itu sudah cukup. Baik pemirsa, itulah yang bisa kami sampaikan dan atau kami bagikan dan share kali ini dalam pembahasan video kesempatan hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan Anda untuk melakukan cara bercocok tanam dan manfaat bercocok tanam yang seperti apa yang kami sampaikan pada channel kami ini. Ya pemirsa, mungkin Anda bertanya-tanya tahapan-tahapan ini dan Anda juga kurang paham, nanti silahkan meninggalkan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia di bawah ini sehingga kami bisa memahami apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda inginkan dari apa yang kami sampaikan. Jadi itulah yang bisa kami ulas pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Terima kasih dari segala perhatian, mohon maaf dari segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.